Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian semua sehat, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baiklah, anak ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kita semua antusias mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir dengan sangat semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial kalian sendiri. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat membuat quotes tentang sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di dalam media sosial atau media yang lainnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Nah, kemudian metode apa aja sih yang akan kita gunakan pada pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi tentang makna sholat dan zikir. Apa sih mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu mencari tahu terkait makna sholat, makna zikir, kemudian apa-apa aja adab-adab dalam sholat dan berzikir, kemudian hubungan antara sholat dan zikir itu seperti apa, dan sebagainya. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi, mencari tahu, serta memahami makna sholat dan zikir, kemudian kalian akan melakukan diskusi per kelompok, tentunya terkait materi tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu baru kemudian kalian akan diberikan tugas berupa proyek, yaitu membuat sebuah quotes. Sampai di sini paham ya anak-anak ibu semua? Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar yang ibu tampilkan pada layar ini ada keterkaitan nggak sama materi kita tentang sholat dan zikir? Coba dipahami, berpikir sejenak, serta menelaah gambar yang telah ibu sediakan. Oke, sudah ada yang menebak gambar apa? Nah, benar. Itu adalah sebuah gambar istana yang sangat megah, indah, dan bertingkat-tingkat. Nah, tentunya kalian harus paham, istana tersebut pasti mempunyai pondasi yang kokoh dan kuat. Begitu juga dengan Islam, pondasinya adalah sholat dan zikir. Sehingga jika kita melaksanakan sholat dan zikir, tentunya keimanan kita tidak akan mudah goyah ketika dihadapi oleh sebuah ujian. Karena apa?
karena keimanan kita telah memiliki pondasi keimanan yang kuat dan kokoh. Nah, itulah hubungan gambar istana tersebut dengan materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya perhatikan juga gambar yang ada pada layar ini. Yang pertama, itu ada gambar orang yang lagi sholat berjamaah, ya kan? Kemudian yang kedua ada gambar tasbih, dan pada gambar ketiga ada gambar seorang anak dan ayahnya yang sedang menolong orang yang kurang mampu. Nah, kira-kira gambar yang ada ini apa sih hubungannya antara sholat, zikir, serta membantu orang lain? Ayo coba dianalisis ya. Nah, dari ketiga gambar yang sudah kita tampilkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat. Pertama, sholat yang paling afdol itu adalah sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Karena kita sama-sama tahu nilai pahala dari sholat berjamaah itu adalah 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Nah, ketika kita sudah sholat, tentunya kita akan melakukan zikir, ya kan, dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah berzikir, kita sudah sholat, itu berarti kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya kan? Ketika kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tentunya kita juga harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya tanda bukti sholat kita baik itu berarti kita selalu berbuat baik juga kepada sesama manusia. Jadi antara sholat, zikir bisa dimaknai dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Ketika sholat dan zikir, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan sesama manusia. Dan itu menandakan bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, anak-anak ibu semua, itulah sekilas materi dari pembahasan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya, tugas kalian adalah melakukan diskusi dengan kelompok. Nah, kita mengelompokkan menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 8 orang. Kelompok yang pertama tugasnya yaitu mencari makna sholat dan zikir, ya. Kemudian kelompok kedua tugasnya menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kelompok ketiga yaitu tugasnya mencari contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan kelompok 4 tugasnya yaitu mencari hikmah dan manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tugas diskusi yang akan kalian laksanakan pada hari ini. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas sesuai urutan kelompoknya, ya. Kemudian setelah semuanya mempresentasikan hasil diskusi, baru setelah itu ada tugas berikutnya, yaitu
tugas proyek membuat sebuah quotes tentang sholat dan zikir yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya, quotes itu seperti apa? Quotes itu adalah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara tentunya yang berhubungan dengan sholat dan zikir. Contohnya seperti ini. Sholat adalah tiang agama, maka siapa yang tidak sholat sama saja dia meruntuhkan agamanya sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, itulah tugas proyek yang akan kalian laksanakan setelah presentasi diskusi kelompok sudah selesai. Sampai di sini, mudah-mudahan paham ya anak-anak, ibu semuanya. Baiklah, anak-anak ibu semua, kini berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat, tetap melaksanakan tugas dengan baik. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.